Anna Marie Cochran adalah seorang paramedis yang tinggal di Granby, Massachusetts. Pada tahun 2020, daerah ini dihuni oleh 6.110 penduduk. Tempat ini dipenuhi dengan sungai dan pepohonan. Di suatu hari pada tanggal 29 Maret 2010, Anna Marie ditemukan terbujur kaku di ruang bawah tanah berlumuran cat dan darah. Anna, sapaan akrabnya, menikahi seorang wanita yang menjadi pasangan hidupnya yang sah di mata hukum. Mereka juga mengadopsi seorang putri. Anna bertemu dengan Kara Rintala dan berpacaran selama 8 tahun. Mereka membina hubungan tersebut hingga ke jenjang pernikahan. Mereka selalu mencoba untuk mempertahankan pernikahan mereka. Anna dan Kara sama-sama bekerja sebagai paramedis yang bertugas menyelamatkan orang dalam kondisi gawat ataupun kecelakaan. Kara diketahui lebih tua 7 tahun dari Anna. Mereka pacaran selama 8 tahun. Kara dikenal sebagai orang yang pendiam, sementara Anna dikenal sebagai orang yang penyayang, suka menolong orang yang kurang mampu atau orang di pinggir jalan, dan Anna itu suka membawa mereka itu ke tempat penampungan yang layak. Anna juga suka membagi makan siang kepada orang yang susah, sehingga Anna ini dikenal dengan moto hidupnya, hidup, tertawa, dan cinta. Di saat Anna sudah menikah dengan Kara, Anna pun pindah ke rumah Kara yang berlokasi di Granby, Massachusetts. Setelah 5 tahun menikah, mereka mengadopsi seorang bayi yang masih berusia seminggu yang bernama Brianna. Hubungan pernikahan mereka pun mulai diterpa cobaan, yang mana membuat mereka sering berselisih paham hingga menimbulkan pertengkaran yang serius. Yang mana Anna yang dikenal dengan ceroboh mengenai keuangan, Anna ini suka menggunakan kartu kreditnya dengan jumlah atau nominal yang sangat tidak wajar, yaitu puluhan ribu dolar atau sekitar ratusan juta rupiah. Hal tersebut pun membuat mereka sering bertengkar hingga menelpon polisi. Anna dan Kara saling melaporkan ke polisi agar salah satu dari mereka diproses hukum, yang mana menyebabkan Kara masuk tahanan karena dituduh telah melakukan pelecehan dan kekerasan fisik. Selama ditahan, akhirnya Anna memilih jalur damai agar istrinya tersebut dibebaskan. Tetapi Hakim John Penn menegaskan dia akan mencabut hak asuh mereka terhadap Brianna jika mereka masih berhubungan dengan hukum. Jadi John Penn tersebut tidak simpatik dengan ketidakharmonisan mereka. Tetapi hubungan mereka pun semakin tegang pada tahun 2009 dan Kara pun memutuskan untuk bercerai. Karena di tanggal 12 Mei 2009, Kara nelpon polisi dan polisi dapat mendengar jelas bahwa mereka itu saling adu mulut atau berselisih paham, dan ada suara menegaskan untuk mengusir orang dari rumah. Setelah polisi mendatangi tempat itu, mereka mengatakan bahwa mungkin itu kepencet secara tidak sengaja oleh Brianna dan mereka tidak ada nelpon polisi. Jadi polisi merasa ini semacam telepon prank atau dikerjain gitu. Gak lama kemudian mereka pun tinggal bersama lagi, tapi masih saja mereka tetap bertengkar dan selalu ada perselisihan yang muncul selama bersama. Ibunya dari Anna Marie mengatakan bahwa dia pernah ditelepon oleh Kara meminta agar ibunya ini menjemput Anna secara paksa dari rumahnya karena dia tidak sudi melihat Anna di rumah tersebut. Nah, di saat itu, di tanggal 12 Mei 2009 itu, Kara ini mengadu ke polisi dengan mengatakan bahwa Anna telah mengancam nyawanya tidak akan selamat. Dia akan kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan putrinya pun akan dibawa oleh Anna. Anna yang berusia 37 tahun pindah dari rumah tersebut karena dia sudah jenuh dengan hubungannya yang tidak akur dengan Kara. Nah, dia keluar dari rumah itu dan dia memacari seorang wanita secara diam-diam, yaitu Carla Daniel yang merupakan seorang polisi di daerah tersebut. Nah, dia tinggal di South Hartley. Beberapa bulan kemudian, Anna kembali ke pelukan Kara dengan meninggalkan Carla punya beban utang sejumlah $10.000 di kartu kreditnya karena Anna telah menggunakan kartu kredit Carla. Nah, utang tersebut pun sudah mencapai $100.000, yaitu utang dari Anna Marie $100.000, yaitu sekitar hampir M lah, dan dia tetap mengabaikan utang tersebut atas kartu kredit dan mencoba liburan ke Karibia dengan istrinya, Kara. Nah, pada tanggal 28 Maret 2010, Anna ini punya shift malam di pekerjaannya dan ada seorang pria bernama Mike Siranowski dengan perut six-pack-nya mengunjungi Kara. Nah, Kara pun melaporkan hal tersebut kepada Anna dengan mengatakan, ini nih ada cowok yang datang, teman aku. Tapi apa jawaban Anna? Anna malah marah dan dia pun mengatakan kata-kata yang menganggap bahwa Kara ini adalah orang yang tidak menyayanginya, tidak menghargai hubungan mereka, sehingga itu menyebabkan Anna pengen keluar dari hubungan tersebut. Nah, Anna juga menghubungi teman dekatnya, yaitu teman kerjanya bernama Mark Oleksak yang sudah berumah tangga. Mereka itu dikenal jadi teman dekat. Jadi di saat mereka kerja pun di pagi-pagi hari mereka sering menyelinap keluar untuk belanja ke Hartford. Nah, pokoknya saking kompaknya mereka, Anna pun memakai kartu kreditnya Mark Oleksak ini dengan jumlah $7.000. Di saat Anna dan Kara itu sedang perang dalam pesan singkat, Anna juga mengundang Mark Oleksak untuk datang ke rumah di beberapa hari kemudian.
meskipun Anna sedang bertengkar dengan Kara. Nah, di jam 8 pagi, Anna balik ke rumahnya dari kerja dan Kara mendapat telepon dari pendaftar saat itu, yaitu pemadam kebakaran di Ludlow. Ternyata saat dia sudah sampai di tempat kejadian itu, dia tidak diperlukan karena tidak ada kecelakaan yang serius. Lalu dia pun pulang jam 11 pagi. Oleksak ini mengirim pesan di jam 1 siang lewat 53 kepada Anna dengan mengatakan bahwa saudari perempuannya mengidap kanker. Tapi anehnya, Anna nggak ada menjawab sama sekali pesan dari Mark tersebut. Jam 7 malam di tanggal 29 Maret 2010, Kara menggedor pintu tetangganya dengan nada histeris sambil menitipkan putrinya untuk dijaga sementara. Nah, dia pun pergi ke ruang bawah tanah mencoba untuk menyelamatkan istrinya, Anna, yang sudah meninggal di ruang bawah tanah. Tetangganya pun mencoba menelpon polisi. Saat polisi tiba, Kara teriak sambil menangis. Dia duduk di lantai dengan mengangkat jasad istrinya ke pangkuannya, yang tadinya posisi wajahnya Anna ini kan menghadap lantai. Jadi diangkat ke paha Kara mencoba untuk menolong. Nah, temukan polisi wajahnya itu bengkak berdarah. Nah, tubuhnya si Anna ini pun mencapai 200 pon atau sekitar 90 kilo. Nah, itu pun membutuhkan 2 polisi untuk menggeser jasadnya. Ditemukan di jasadnya itu dilumuri cat warna putih dan darah. Polisi melihat Anna ini sudah terbujur kaku dan kondisi dingin, seperti sudah berjam-jam dia meninggal di sana. Nah, Kara menegaskan bahwa kemarin mereka telah bertengkar dan seharusnya dia tidak meninggalkan rumah sewaktu dia marah. Jadi kayaknya Kara ini menyesal gitu karena dia kan berangkat dari rumah gitu. Terus saat dia kembali dari luar, menemukan istrinya sudah meregang nyawa di ruang bawah tanah. Nah, diketahui Kara dan Brianna telah keluar rumah pada jam 3 siang atau sore dengan alasan dia ingin istrinya dapat istirahat yang cukup karena kan capek nih kerja malam. Pengennya mungkin ya udahlah biarin aja dia tidur di jam-jam tersebut karena nanti malam dia kerja lagi gitu. CCTV juga merekam Kara itu melakukan transaksi di toko saat di luar dan juga makan di rumah makan cepat saji atau di McD. Saat kembali ke rumah, dia berusaha pergi ke kamar dan Brianna juga mengetuskan kalimat dengan mengatakan, "Ibu sedang di ruang bawah tanah." Itu pengakuan dari Kara. Nah, Kara pun mengeluhkan tentang utang kartu kredit yang dimiliki oleh Anna. Itu membuat Kara risih dan tipe temperamennya juga suka marah dan malas bekerja. Itu keluhan Kara saat ditanyai oleh polisi. Nah, diketahui juga hal ini merupakan ungkapan yang janggal untuk disampaikan oleh seorang janda yang baru saja kehilangan pasangannya. Harusnya kan di saat orang lagi kehilangan gini gak akan mencoba kayak mencari-cari kejelekan dari si korban gitu loh. Nah, Kara mengatakan mungkin dia jatuh dari tangga, katanya gitu. Tapi polisi menepis ungkapan itu karena dari hasil lab atau di penyelidikan, Anna diketahui meninggal akibat dicekik. Beberapa CCTV juga merekam jejak Kara, memperlihatkan saat Kara keluar rumah, dia tuh membawa keranjang cucian yang ada baju di dalamnya dan ada tas merah dibawa ke dalam mobil. Tapi saat dia balik ke rumah, barang tersebut sudah tidak ada atau mungkin sudah dibuang gitu, menurut prediksi polisi, karena dia membawa barang itu lalu tidak ada, gitu kan. Jadi lalu polisi menemukan kain lap juga yang berlumuran darah di tempat sampah di McD tempat dia makan. Kara ditetapkan sebagai tersangka tapi belum bisa dilakukan penahanan karena masih diduga gitu ya. Belum punya bukti yang konkret gitu. Setelah itu Kara menjual rumahnya lalu pindah ke Rhode Island dekat orang tuanya di Florida. Polisi pun tidak menyerah akan kasus ini, lalu mereka terus menyelidiki hingga pada Oktober 2011 Kara itu ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan bukti hasil obrolan singkat mereka yaitu ada di pesan dan itu topiknya itu tentang pertengkaran lah yang mereka itu selalu kayak menunjukkan kata-kata yang bukan pasangan yang sedang baik-baik saja gitu. Tapi karena masih kurang bukti fisik jadi ya masih diselidiki lagi. Polisi menebak mungkin anak ini dibunuh pada pukul 2 siang, sejam sebelum Carla pergi keluar rumah bersama Brianna. Cat yang di ruang bawah tanah itu merupakan cat warna pink saat masih basah dan akan menjadi putih saat kering. Dan dia itu akan menjadi kering sekitar 30 menit kemudian. Jadi kan waktu yang singkat nih. Tapi jasadnya sendiri sudah ditemukan membeku seperti sudah berjam-jam meninggal. Jadi saat polisi ke TKP itu, mereka menemukan hal yang janggal. Cat itu masih berwarna pink, dan kenapa masih warna pink? Berarti kan itu baru saja ditumpahkan oleh Kara gitu.
karena sekitar 30 menit nih agar menjadi putih. Berarti cat itu sengaja ditumpahkan untuk menghancurkan barang bukti gitu kali. Di Februari 2013, sidang pertama di Massachusetts dilakukan. Itu adalah sidang pertama, kasus pertama di sana, yaitu orang pertama yang membunuh istrinya sendiri. Karena kan mereka hubungan sesama jenis ya. Nah, ditemukan juga ada 20 luka pada lengan, punggung, dan kaki Anna. Luka pada tubuhnya itu diduga mungkin karena akibat jatuh dari tangga atau ada orang yang mencoba mencelakainya dengan didorong atau gimana. Atau dipukul gitu. Jadi, inilah kisah dari Kara dan Anna. Jadi karena ya begitu ya. Diketahui kan Anna ini suka berutang nih pakai kartu kredit, bahkan terlalu nyaman dengan utang-utang yang dia pakai, bahkan pakai kartu kredit orang gitu loh. Jadi itu menurut saya kurang bertanggung jawab ya dalam hal utang-utang gitu. Tapi dia memang dikenal dengan sosok yang sosialis dan suka membantu. Tapi sisi negatifnya seperti itu, melakukan terlalu nyaman memakai kartu kredit. Tidak pernah berpikir untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia pakai. Mungkin menganggap itu gratisan gitu kali ya. Ya gitu. Dan Anna pun ya nggak tahu deh, menurut kalian bagaimana guys? Kenapa mereka bisa sampai seperti ini runyamnya? Bahkan apakah itu mungkin kecelakaan atau memang itu sudah dendam, sudah direncanakan? Ya, coba komen di bawah ya guys. Turut berduka cita kepada Anna Marie Koran. Dia tuh punya mimpi, pengen banget berenang dengan lumba-lumba. Tapi sayangnya mimpinya itu tidak bisa terwujud. Dan hobi dia juga fotografi, meskipun itu masih amatir. Semoga dia tenang di alamnya. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.